Halo, selamat berjumpa. Kita akan membahas tentang tata surya. Tata surya. Ya, kita mulai sekarang. Ya. Itulah gambar tata surya. Tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dan benda-benda lain seperti planet, satelit, meteor-meteor, komet-komet, debu, dan gas beredar mengelilinginya. Jadi lihat yang warna kuning itu besar, itulah adalah matahari. Jadi matahari berada di titik pusat, kemudian planet, satelit, meteor itu batu-batu meteor, kemudian komet, benda bintang berekor, berbagai macam debu, gas, dia akan beredar berputar mengelilingi matahari. Nah, keseluruhan sistem matahari dan planet-planet, benda-benda yang mengelilingi matahari itu disebut dengan galaksi. Baik, kita masuk dengan pembahasan pertama tentang sebentar. Ya, kurang. Ya. Posisi dan proses peredaran planet dan benda-benda alam semesta. Jadi lihat gambar, perhatikan baik. Jadi planet berputar berpusat pada sumbunya dengan jarak yang konstan mengelilingi matahari. Jadi yang tampil itu adalah planet-planet. Jadi planet-planet ini dia berputar pada porosnya, pada sumbunya dengan jarak yang konstan, jarak yang tetap mengelilingi matahari. Artinya kalau misal jarak 1000 meter dalam perputarannya, itu tetap 1000 meter atau 1000 kilometer. Tidak berpindah dari 1000 ke 900 atau 1000 ke 1100 pada lintasan itu sehingga terjadi ketabrakan. Jadi sudah hukum, ada aturan perputaran itu planet-planet pada porosnya. Sehingga tetap dia berputar pada porosnya mengelilingi. Jadi berputar pada porosnya berarti seperti ini. Ini saya berputar pada porosnya, ya ini. Berputar pada porosnya. Nah, berputar pada porosnya itu mengelilingi matahari. Jadi kalau matahari adalah kamera ini, berarti saya mulai berputar, nah ini perputaran. Terus tanpa henti mengelilingi matahari sampai kembali ke sini lagi. Nah, itulah yang disebut dengan perputaran pada sumbu secara konstan tetap mengelilingi matahari. Planet tata surya atau benda-benda langit disebut tata surya terdiri dari pertama matahari yang ada di tengah sebagai pusat. Kemudian ada 8 planet dengan orbit berbentuk elips. Ada 5 planet kerdil kecil, ada 173 satelit alami yang sudah teridentifikasi, kemudian ada jutaan benda-benda langit lain seperti meteor, asteroid, komet, dan lain-lain. Jadi itulah semua benda-benda planet itu bergabung dalam galaksi tadi itu. Semuanya mengelilingi matahari. Tata surya terbagi menjadi matahari, kemudian 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid,
4 planet bagian luar. Di bagian terluar ada sabuk Kuiper piringan terbesar, ada awan Oort yang diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Delapan planet tata surya. Jadi kita bahas secara khusus tentang 8 planet tata surya. Planet yang pertama sebagai pusat, sebagai inti peredaran galaksi adalah matahari. Nah, kemudian planet-planet yang berputar pada porosnya, beredar pada sumbunya mengelilingi matahari, yaitu pertama satu itu Merkurius yang jaraknya itu 57,9 juta kilometer dari matahari. Kemudian yang kedua Venus, itu jaraknya hampir 2 kali lipat dari jarak Merkurius, yaitu 108 juta kilometer. Jadi bukan 108 ribu tapi 8 juta kilometer. Jauh loh. Kemudian yang planet ketiga yaitu Bumi yang jaraknya 150 kilometer juta. Jarak antara bumi kita dengan matahari. Kalau misalnya Merkurius jaraknya 57 juta, paling begitu panas karena kita di bumi saja kalau musim kemarau yang jarak 150 juta itu panas, apalagi kalau Merkurius atau Venus. Kemudian Mars itu jaraknya hampir 2 kali lipat dari jarak bumi, yaitu 228 juta kilometer. Kemudian Jupiter itu mungkin 3 kali sampai 4 kali lipat, karena jarak Mars dengan matahari itu 228 juta, sedangkan Jupiter itu 779 juta. Jadi hampir 500 kilometer juta lebih. Kemudian Neptunus 2 kali lipat dari jarak Jupiter, yaitu 1.430 juta kilometer. Begitu jauh dari matahari. Otomatis bahwa mereka menyerap sinar matahari begitu sedikit. Kemudian Uranus itu jaraknya 2 kali lipat dari Saturnus, yaitu 2.880 juta kilometer. Neptunus itu jaraknya 2 kali lipat dari jarak Uranus, yaitu 4.500 juta kilometer. Yang terakhir Pluto itu jarak terjauh dari matahari. Baik, kita melihat tentang matahari. Ya, ini lihat kursor matahari, ya ini ya matahari. Matahari merupakan anggota tata surya yang paling besar, di mana 98% matahari terkumpul dari matahari. Jadi tata surya lain itu memanfaatkan tata surya dari matahari. Matahari sebagai pusat peredaran, pusat sumber tenaga lingkungan tata surya. Jadi matahari menjadi pusat, jadi sumber tata surya, kemudian sumber tenaga bagi seluruh planet tata surya. Matahari terdiri atas 2 bagian. Yang pertama itu bagian inti. Inti menjadi pusat dari matahari dengan suhunya mencapai jutaan derajat Celcius dan tekanannya ratusan juta atmosfer. Jadi bagian inti dari matahari
atau sebutnya pusat dari matahari itu mencapai suhunya jutaan derajat Celcius dengan tekanan ratusan juta atmosfer. Itu bagian inti pusat dari matahari. Kemudian bagian kedua dari matahari itu bagian kulit. Bagian kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan fotosfer, lapisan kromosfer, dan terakhir korona. Oh ya, korona yang sekarang ini virus corona itu diambil karena berbentuknya sama dengan matahari itu. Khususnya bagian kulit fotosfer itu suhunya mencapai 6.000 kurang lebih 6.000 derajat Celcius yang memancarkan hampir semua cahaya. Jadi semua cahaya itu ditampilkan, dihasilkan oleh fotosfer itu dengan suhunya sekitar kurang lebih 6.000 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu inti matahari sendiri itu jutaan derajat Celcius. Jadi di intinya itu jutaan derajat Celcius. Kemudian bagian fotosfer yang paling luar itu memancarkan suhunya kurang lebih 6.000 derajat Celcius. Itu sedikit gambaran tentang matahari. Kemudian yang kedua, menurut teori J.R. Meyer, dia mengatakan J.R. Meyer mengemukakan teori tentang matahari, khususnya tentang panas matahari. Ia mengatakan bahwa panas matahari berasal dari batu meteor yang berjatuhan dengan kecepatan tinggi pada permukaan matahari. J.R. Meyer mengatakan bahwa kenapa terjadi panas. Itu menurut dia mengatakan bahwa ada meteor-meteor yang berjatuhan dengan kecepatan tinggi pada permukaan matahari. Itu mengakibatkan panas. Sedangkan menurut teori kontraksi yang diciptakan oleh Helmholtz mengatakan bahwa panas matahari berasal dari susutnya bola gas. Matahari sangat penting bagi kehidupan di muka bumi karena merupakan sumber energi, sumber panas. Nah, energi inilah yang terkandung di dalam batu bara dan minyak bumi yang berasal dari matahari. Jadi dia mengatakan bahwa panas matahari itu berasal dari penyusutan atau menyusutnya bola gas. Itu menurut pemikiran dari Helmholtz. Nah, dia mengatakan pula bahwa energi sinar matahari berfungsi untuk mengontrol stabilitas peredaran bumi, mengontrol terjadinya siang dan malam, bulan, tahun, serta peredaran planet lain. Menurut pemikiran dia bahwa energi matahari ini bermanfaat untuk mengontrol stabilitas peredaran bumi, kemudian terjadi siang dan malam, bulan, tahun, serta peredaran planet sehingga tetap konstan. Artinya bahwa satu hari ada 24 jam, maka dari Senin 24 jam, Selasa 4 jam, sampai hari Minggu kembali ke Senin tetap 24 jam. Atau 1 tahun 12 bulan tetap tidak berubah. Itu pemikiran tentang matahari. Kita masuk pada planet yang pertama yang mengelilingi matahari yang paling terdekat, yaitu Merkurius. Inilah Merkurius, ya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Sayangnya planet ini tidak mempunyai satelit atau bulan karena dia mendapat sinar sepenuhnya dari matahari. Tidak mempunyai hawa. Jadi kalau hawa ya tidak mempunyai gas, tidak mempunyai angin, ya berarti tidak ada kehidupan di situ. Mengandung albedo
yaitu albedo yaitu perbandingan antara cahaya yang dipantulkan dengan yang diterima dari matahari sebesar 0,07 derajat. Jadi albedo itu perbandingan antara cahaya yang dipantulkan oleh matahari dan diterima oleh matahari. Itu disebut dengan albedo. Ini berarti bahwa 0,9 atau 93% cahaya yang berasal dari matahari diserap oleh planet Merkurius. Artinya bukan jaraknya begitu dekat. Jadi 93% cahaya energi matahari itu diserap oleh Merkurius. Bayangkan, 93% panas matahari diserap. Itu pun jaraknya 50 sekian kilometer juta. Garis tengahnya itu mencapai 4.500 km. Lebih besar dari garis tengah bulan yang mencapai 3.160 km. Letak dekat dengan matahari, maka bagian yang menghadap matahari sangat panas, bagian yang tidak menghadap matahari sangat dingin karena tidak ada air maupun udara. Karena jaraknya Merkurius dekat dengan matahari, sehingga ketika bagian ini bagian sebelah ini berhadapan dengan matahari, itu menerima panas begitu tinggi, 93% penuh. Sedangkan bagian sebelah sana, bagian ini, dia tampak gelap, dingin, dan tidak ada suhu sama sekali. Nanti sebentar ketika berputar pada sumbunya bagian ini menghadap ke sebelah matahari, maka menerima panas, meresap panas 93% itu. Diduga bahwa tidak ada kehidupan di planet Merkurius. Yang pertama, karena terlalu panas atau terlalu dingin. Merkurius mengadakan rotasi dalam waktu 58,6 hari. Jadi kalau bumi berputar itu, sumbunya itu 24 jam. Sedangkan Merkurius itu rotasinya pada sumbunya itu 58,6 hari. Jadi hampir 2 bulan untuk dia berputar itu. Berarti panjang siang hari 28 hari, lebih demikian juga malam harinya. Jadi dia punya panjang harinya itu lebih, hanya 28 hari. Merkurius mengelilingi matahari dalam waktu 88 hari. Jadi dia begitu cepat karena dekat, jadi dia mengelilingi matahari 88 hari. Otomatis berbeda dengan bumi kita yang mengelilingi matahari dalam waktu 330 sekian hari atau selama 1 tahun penuh itu. Nah, itulah penjelasan tentang planet Merkurius. Yang kedua yaitu planet Venus. Ya, kita lihat gambar pada lintasan kedua ini. Planet Venus itu planet lebih kecil dari bumi. Jadi lebih besar dari Merkurius tapi lebih kecil dari bumi. Mempunyai albedo itu perbandingan cahaya yang dipantulkan dan diterima itu 0,8, berarti lebih tinggi 1 dari Merkurius dengan atau 20 derajat Celcius. Cahaya matahari yang dapat diserap, jadi hanya 20 derajat yang diserap. Planet ini diliputi awan tebal atau atmosfer yang mungkin terjadi dari karbon dioksida. Tidak mengandung uap air atau oksigen dan tidak mempunyai satelit.
Venus mempunyai urutan kedua terdekat dengan matahari. Venus ini terkenal dengan bintang kejora yang bersinar terang pada waktu sore atau pagi hari. Jadi kalau biasa hampir siang, itu ketika kita bangun, dini hari kita bangun, lihat ada bintang yang muncul di sebelah timur yang disebut dengan bintang kejora. Nah, bintang kejora disebut dengan planet Venus. Garis tengah dari planet Venus yaitu 12.320 km. Hampir sama dengan garis tengah diameter dari bumi yang panjangnya 12.640. Jadi lebih 20 lebih 220 km. Rotasi Venus Venus berputar itu kurang lebih 247 hari. 247. Kalau misalnya tadi Merkurius itu 58,6 hari, sedangkan Venus 247 hari, jadi jauh lebih lama. Berevolusi mengelilingi matahari selama 225 hari. Artinya satu tahun Venus adalah 225 hari. Jadi kalau perputaran Venus mengelilingi matahari itu lebih lama dari Merkurius dan lebih cepat dari matahari. Itulah planet ketiga, yaitu Venus. Yang kedua. Sekarang planet ketiga adalah Bumi. Bumi yang sudah tampak ada benua-benua yang warna hijau, biru, kan ada kehidupan. Yang mau dikatakan bahwa dalam pembahasan tentang bumi itu hanya melihat poin-poin penting saja. Sedangkan ada kesempatan lain kita bahas tentang planet bumi secara khusus. Bumi menempati urutan ketiga terdekat dari matahari. Ukuran besarnya bumi hampir sama dengan Venus, dengan garis tengahnya itu 12.640 km. Tadi sudah sampaikan. Jarak antara bumi dengan matahari yaitu 149 juta kilometer. Jadi bumi berada di antara planet Venus dan planet Mars. Inilah Venus, dan ini Mars. Jadi bumi ada di antara keduanya itu. Tadi jarak matahari dengan bumi itu 149 juta kilometer. Jarak ini sering diubah menjadi satuan jarak yang disebut astronomis atau astronomical unit, yaitu AU. Jadi 1 AU sama dengan 140 juta kilometer. Jadi itu perhitungan. Kenapa dipakai itu dengan perhitungan itu, perhitungan astronomis itu. Nah, bumi mengadakan rotasi 24 jam. Berarti hari bumi itu 24 jam. Jadi bumi berpusat pada porosnya atau pada sumbunya itu 24 jam. Bumi mempunyai atmosfer atau mempunyai awan tebal. Bumi mempunyai sebuah satelit yang disebut itu bulan. Jadi bulan itu ada dalam planet bumi karena dimiliki oleh bumi. Bumi mengadakan rotasi selama 365 1/4 hari. Jadi bumi mengelilingi matahari itu selama 1 tahun penuh, yaitu 365.
hari. Nah, bandingkan 1 tahun Merkurius 88 hari, sedangkan 1 tahun Mars adalah 1,9 tahun bumi. Masa jenis bumi rata-rata kurang lebih 5,52. Gerak rotasi bumi akibat rotasi bumi, kemudian jarak revolusi dari bumi, gaya gravitasi bumi, waktu dan tahun penanggalan kita bahas khusus pada pembahasan tentang bumi. Kita pindah ke planet Mars. Inilah planet Mars. Nah, di bawah gambar itu, ya. Planet Mars ini berwarna kemerah-merahan. Diduga tanahnya mengandung banyak besi, oksigen. Sehingga kalau oksigen masih ada, jumlahnya sangat sedikit. Pada permukaan planet ini didapatkan warna-warna hijau, biru, dan sawo matang. Jadi ada beberapa warna yang ada di permukaan planet Mars itu, ada warna hijau, warna biru, dan warna sawo, maksudnya sawo matang. Jadi warna hijau seperti mungkin tanaman, kemudian warna biru seperti mungkin awan atau laut, sawo matang warna seperti warna tanga, coklat, kulit, yang selalu berubah sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun warna ini berubah-ubah. Diperkirakan perubahan warna tersebut sebagai perubahan dalam musim dan memungkinkan adanya lumut dan tumbuhan tingkat rendah yang lain. Itulah Mars. Nah, karena kondisi Mars hampir sama dengan bumi, sehingga banyak astronot itu, negara-negara dalam usaha ke luar angkasa menuju ke Mars itu kan. Mars dekat dengan bumi. Penyelidikan terakhir menunjukkan bahwa planet Mars terdapat uap dan air, atau uap air. Jadi dari hasil penelitian mengatakan bahwa di planet Mars itu ada uap, ada air, maksudnya berarti ada hawa. Meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Para ahli lebih cenderung berpendapat perubahan warna permukaan planet disebabkan oleh angin pasir dan bukannya oleh organisme. Jadi ada para ahli yang buat penelitian di Mars mengatakan bahwa ada perubahan warna biru, hijau, sawo matang dalam setahun itu diakibatkan karena hamparan angin pasir. Jadi badai pasir itu ya mungkin berpindah dari tempat ke tempat lain, benda pasir dan seterusnya itu mengakibatkan itu perubahan warna. Kalau bumi memiliki satu satelit, sedangkan planet Mars memiliki 2 satelit atau bulannya, itu Phobos dan Deimos. Jadi kalau satu planet yang dimiliki bumi yang disebut dan bulan, sedangkan di Mars itu memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Jarak planet Mars dengan matahari yaitu 226,48 juta kilometer, dengan garis tengahnya 6.272 kilometer, dan revolusinya itu 1,9 tahun, rotasinya 24 jam 30 menit. Jadi garis tengah dari Mars itu diameter, garis tengah planet Mars itu 6.272 km. Rotasi mengelilingi matahari, berputar mengelilingi matahari itu selama 1,9 tahun. Jadi hampir 2 tahun dia terus mengelilingi. Sedangkan rotasi pada sumbunya berputar pada sumbunya itu 24 jam 37 menit. Berarti bahwa lebih 37 menit dari perputaran bumi pada sumbunya. Berdasarkan data yang dikirim oleh satelit Mariner 4, di Mars tidak ada oksigen, hampir tidak ada air.
Jadi kalau di bumi ini air limpah luap, baik air hujan, kemudian air sungai, danau, air laut, sumur. Kalau di planet sama sekali kekurangan air. Jadi kalau mau tinggal di planet yang mungkin perlu persediaan air di Mars itu. Sedangkan kutub es yang diperkirakan mengandung banyak air itu tidak lebih merupakan lapisan salju yang sangat tipis. Jadi ada macam juga di bumi itu ada lapisan salju di kutub selatan, maka di Mars juga ada lapisan salju, ada juga kutub salju, tapi dia hanya berupa lapisan es, bukan lapisan kutub es seperti di kutub selatan. Oleh karena itu ya sering di planet Mars itu tampak warna putih, kemudian dia lenyap. Jadi selain warna hijau, warna biru, warna sawo, tapi bagian tertentu dari Mars, mungkin di bagian belakang dari matahari itu dia warna putih karena ada lapisan tipis es itu. Mungkin bahwa lapisan tipis yang berwarna putih, yang disebut dengan es itu, ya mungkin ketika dia ada di belakang matahari, tidak kena sinar matahari, maka terkumpul jadi lapisan es di sana. Tapi ketika rotasinya berputar berhadapan dengan matahari pada bagian sisi Mars itu, maka lapisan es itu dia mencair lagi sehingga tidak ketemukan. Nah, itu sedikit gambaran tentang planet Mars. Sekarang kita masuk ke planet Jupiter. Ya, ini planet Jupiter. Ya. Planet Jupiter merupakan planet terbesar. Jadi dari 8 planet termasuk Pluto itu Jupiter itu yang paling besar. Berdasarkan analisis spektroskopis, planet Jupiter mengandung gas metana dan amoniak yang banyak, serta mengandung gas hidrogen. Jadi menurut spektroskopis menjelaskan, dia dari hasil penemuannya mengatakan bahwa di planet Jupiter itu ada gas metana dan amoniak dan ada gas hidrogen. Albedo dari planet Jupiter, yaitu jarak antara penerima tata surya dari penerima dan pemantul, itu 0,44. Planet Jupiter mempunyai kurang lebih 14 satelit atau bulan. Jadi kalau tadi Bumi mempunyai 1 satelit, kemudian Mars mempunyai 2 satelit, Jupiter mempunyai 14 satelit atau bulan. Garis tengah dari planet Jupiter yaitu 138.560 km. Sedangkan rotasinya begitu cepat. Jadi rotasi mengelilinginya itu hanya 10 jam. Jadi kalau tadi Bumi itu rotasinya itu 24 jam, kemudian Mars itu 24,37, maka rotasi dari Jupiter hanya 10 jam. Jadi perputaran mengelilingi sumunya begitu cepat. Nah, Jupiter tampak sebagai bintang yang terang muncul pada tengah malam. Jadi kalau tengah malam, kalau hampir siang itu kita akan melihat bintang Kejora atau planet Venus, maka tengah malam kita akan melihat bintang yang disebut dengan bintang tengah malam atau planet Jupiter. Baik, berikut kita bahas tentang planet Saturnus. Saturnus mempunyai massa jenis yang sama lebih kecil dari air, yaitu 0,75 kg atau paling kurang sentimeter itu 3 kubik.
sehingga akan terapung di air. Jadi planet ini ya menurut hasil penelitian bahwa dia kemungkinan itu kan terkecil terapung di air. Planet planet Saturnus ini berupa gas yang terdiri dari metana dan amonia. Jadi dia lebih pada bersifat gas. Sehingga kenapa disebut terapung tadi. Dengan suhu rata-rata 103 derajat Celcius. Saturnus mempunyai 10 satelit dan diantaranya yang terbesar disebut Titan. Besarnya 2 kali besar bulan, yang lain disebut Phobos. Jadi Saturnus mempunyai 10 satelit dan satu satelit itu namanya disebut itu Titan, itu 2 kali besar bulan baru sampai dengan satelit Titan itu. Sedangkan satelit-satelit lain itu disebut itu Phobos. Satelit-satelit ini 10 satelit ini bergerak berlawanan arah dengan 9 satelit lainnya. Jadi ada satu satelit dengan itu Titan dan 9 satelit Phobos itu berputar berlawanan arah. Planet terbesar kedua setelah Jupiter. Jadi Jupiter habis kemudian itu Merkurius, Saturnus. Garis tengahnya itu 118.400 km. Berotasi 10 jam. Jadi berpusat pada sumbunya, perputarannya itu sama dengan Jupiter 10 jam. Planet Saturnus merupakan planet yang mempunyai cincin sabuk raksasa. Kemudian keanehan pada Phobos atau 9 satelit itu selain Titan mempunyai sabuk raksasa yang memperkuat teori tidal. Tidal itu mengatakan bahwa kecuali itu sabuk Saturnus itu mengembang dan merapat pada permukaan planet 15 tahun sekali. Jadi Phobos atau 9 satelit itu mendekati pada planet Saturnus itu 15 tahun sekali. Itulah penjelasan singkat tentang Saturnus. Kemudian planet berikut yaitu Uranus. Planet Uranus memiliki 5 satelit. Oke. Jadi tadi Bumi 1, Mars 2, kemudian Jupiter 14, kemudian Saturnus 10, maka Uranus memiliki 5 satelit. Berbeda dengan planet lain, arah gerak rotasi Uranus dari timur ke barat. Jadi kalau planet lain itu dari barat ke timur, maka Uranus dari timur ke barat. Jarak ke planet Uranus ke matahari itu sejarak 2.680 juta kilometer. Rotasi mengelilingi matahari itu 84 tahun. 84 tahun dia mengelilingi, satu kali mengelilingi matahari. Rotasinya 10 jam 47 detik mengelilingi dirinya sendiri, berputar pada sumbunya. Jadi berarti lebih sedikit lambat daripada Jupiter dan Saturnus yang 10 jam. Uranus diketemukan oleh Herschel dan keluarganya dengan tidak sengaja pada tahun 1741 ketika mereka mengamati Saturnus. Besar Uranus kurang lebih garis tengahnya 50.560 km.
Kita lanjut ke planet berikut, yaitu Neptunus. Neptunus mempunyai 2 satelit. Sama dengan Mars ya, Mars mempunyai 2 satelit, Neptunus mempunyai 2 satelit. Satu diantaranya disebut dengan Triton. Ya. Satelit Triton beredar berlawanan arah dengan gerak rotasi Neptunus. Nah, jadi sama dengan 9 satelit dari Uranus yang berlawanan arah itu. Jarak antara Neptunus dan matahari itu 4.470 juta kilometer. Rotasi mengelilingi matahari itu 1.165 tahun sekali. Kalau tadi Uranus itu sebanyak 84 tahun, maka Neptunus itu sebanyak 165 tahun satu kali memutar matahari. Neptunus diketemukan pada tahun 1846 ketika para astronom sedang mengamati planet Uranus yang agak menyimpang orbitnya. Berdasarkan hipotesis para astronom, penyimpangan tersebut pasti ada yang mempengaruhi dan tidak itu ternyata benar. Planet terakhir yaitu Pluto. Pluto merupakan planet terjauh dari matahari. Pluto diketemukan ilmuwan tahun 1930. Dia baru dalam abad 20. Pluto disebut juga sebagai Trans Neptunus karena ada dugaan planet ini merupakan bagian satelit Neptunus yang terlepas. Suhu rata-rata pada planet Pluto itu 2200 derajat Celcius. Pluto disebut sebagai dewa kegelapan dari bangsa Yunani karena Pluto begitu jauh dari matahari sehingga tidak mendapat sinar matahari. Jadi begitu gelap itu planet Pluto. Pemberian nama dewa kegelapan itu berdasarkan planet yang mendapat sinar matahari yang paling sedikit. Baik, itu penjelasan tentang planet dari planet matahari, kemudian Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Kita lanjut dengan pembahasan berikut, yaitu benda-benda lain pada tata surya. Jadi selain planet, ada juga benda lain. Yang pertama itu planetoidea atau asteroida. Jadi asteroid itu yang kita bahas sekarang. Saya baca saja pada tahun 1801, Piazzi, seorang astronom bangsa Italia, melalui observasinya dengan teleskop menemukan benda langit yang berdiameter kurang lebih 900 km beredar mengelilingi matahari. Dalam beberapa tahun kemudian ternyata ditemukan pula beberapa benda semacam itu. Benda-benda itu mengorbit mengelilingi matahari pada jarak antara Mars dan Jupiter. Jadi bergerak, benda-benda tadi itu bergerak antara Mars dan Jupiter, antara dua ini. Mars dan Jupiter. Nah, pada saat itu benda semacam itu telah diketahui sebanyak kurang lebih 2000 buah, berbentuk bulat dan kecil. Yang besar bernama Ceres
dengan diameter 750 km. Benda-benda langit itu disebut planetoidea atau bukan planet, untuk membedakannya dengan planet utama yang telah diterangkan. Itulah tentang planetoida atau asteroida. Kemudian kita masuk pada poin berikut, yaitu komet atau bintang berekor. Nah, meskipun komet disebut sebagai bintang berekor, tetapi komet bukan tergolong bintang alam dalam arti yang sebenarnya. Komet merupakan anggota tata surya yang beredar mengelilingi matahari dan menerima energinya dari matahari. Jadi komet atau yang disebut dengan bintang berekor tapi sebenarnya bukan bintang, itu merupakan komet yang merupakan anggota tata surya yang beredar mengelilingi matahari dan menerima energinya dari matahari. Jadi komet ini dia berputar juga mengelilingi matahari, ambil posisi jarak sama dengan planet-planet yang sudah dijelaskan. Yang berikut meteor atau bintang beralih. Meteor bukan tergolong bintang karena meteor merupakan anggota tata surya. Meteor berupa batu-batu kecil yang berdiameter antara 0,2 sampai 0,5 mm. Masanya tidak lebih dari 1 gram. Meteor ini semacam debu angkasa yang bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km atau per detik, atau 60 kali 60 kali 60 km per jam. Jadi meteor itu begitu kecil. Berdiameter jaraknya itu ya 0, sampai 0,5 mm. Yang berikut satelit. Tadi satelit itu ada bulan, Mars, Jupiter, Saturn, Neptunus, semua punya satelit. Nah, kita bahas satelit. Satelit merupakan pengirim planet. Satelit beredar mengelilingi planet dan bersama-sama beredar mengelilingi matahari. Oke. Jadi karena matahari, Mars, Jupiter, Neptunus, Jupiter mempunyai planet, mereka adalah planet yang mempunyai satelit, dan satelit itu berputar pada porosnya seperti juga bumi. Jadi lihat kalau di matahari, bulan juga berputar mengelilingi rotasi mata bumi, sehingga muncul di timur, di barat, siang dan malam seperti itu. Jadi setiap satelit yang dimiliki oleh setiap planet itu berputar pada sumbu planet tersebut sesuai dengan jarak dan waktu yang sudah ditetapkan. Peredaran satelit mengelilingi planet disebut gerak revolusi satelit. Jadi kalau pergerakan perputaran itu peredaran disebut dengan gerak revolusi satelit. Satelit juga melakukan gerak rotasi, yaitu beredar mengelilingi sumbunya sendiri. Oke, jadi kalau kita melihat satelit itu juga berotasi, berputar, beredar pada sumbunya, kemudian juga beredar mengelilingi rotasi bumi atau rotasi Mars, kemudian berputar mengelilingi matahari. Jadi pertama bahwa kalau misalnya satelit dia berputar pada sumbunya sendiri, misalnya bulan berputar seperti ini, tapi kemudian perputaran juga dia mengelilingi ikut poros bumi, jadi mengelilingi berputar ikut poros bumi, dan kemudian bersama bumi berputar mengelilingi matahari. Itu untuk setiap satelit, baik di bulan, bumi maupun di tempat lain. Nah, pada umumnya arah rotasi dan revolusi satelit sama dengan arah rotasi dan revolusi planet, yaitu dari barat ke timur, kecuali satelit dari Neptunus. Planet yang diketahui tidak mempunyai satelit adalah Merkurius, Venus, dan Pluto. Jadi kecuali satelit Neptunus ada yang tidak mengikuti rotasi
yang sama, yaitu dari barat ke timur, tapi dia terbalik dari timur ke barat. Planet yang tidak mempunyai satelit yaitu Merkurius, Neptunus, Pluto. Jadi kalau misalnya kita katakan bahwa bulan untuk menerangi malam hari, maka kalau Merkurius, Venus, Pluto kalau terjadi siang dan malam, maka otomatis malam hari tidak ada yang menerangi, paling hanya bintang, karena tidak Merkurius, Venus, Pluto tidak memiliki mata satelit yang berupa bulan. Terakhir kita bahas tentang asal-usul tata surya. Ada beberapa teori tentang tata surya yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Jadi beberapa ilmuwan yang berdasarkan hasil penelitian itu memberikan teori tentang tata surya ini. Ya. Yang pertama teori tidal atau teori pasang surut. Teori tidal ini atau teori pasang surut itu diketemukan oleh James H. Jens dan Harold Jeffreys itu pada tahun 1919. Menurut mereka, ratusan juta tahun yang lalu sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat itu sebagian matahari tertarik dan lepas dari bagian matahari, dan yang lepas inilah kemudian terbentuk planet-planet. Teori tidal atau teori pasang surut menurut James dan Harold mengatakan bahwa berapa juta tahun lalu itu ada sebuah bintang mendekati matahari. Nah, ketika mendekati matahari maka ada benda-benda dari matahari itu ditarik oleh bintang itu dan keluar dari matahari. Dan ketika benda-benda itu, bagian-bagian yang keluar dari matahari, kemudian dia membentuk planet kita yang ada sekarang, baik Venus, Jupiter, Mars, Bumi. Itu menurut mereka berdua bahwa terjadi karena bintang yang menarik benda-benda dari matahari yang membentuk planet-planet lain. Itu menurut teori tidal atau teori pasang surut. Yang berikut teori bintang kembar. Menurut teori itu kemungkinan dahulu matahari merupakan sepasang bintang kembar. Oleh sebab sesuatu hal maka salah satu bintang meledak, dan oleh gaya tarik gravitasi bintang yang satunya, matahari, dan sekarang pecah tersebut tetap berada di sekitar dan beredar mengelilinginya. Teori bintang kembar mengatakan bahwa dahulu kali itu matahari itu ada dua, tapi ada alasan tertentu, satunya meledak kemudian menghasilkan planet-planet lain, seperti Mars, Neptunus, itu disebabkan dari pecah ledaknya itu planet matahari kembarannya itu. Kemudian teori ketiga yaitu teori nebular. Teori nebular ini diketemukan oleh Kant dan Laplace pada tahun 1996. Menurut teori ini, mula-mula ada kabut gas dan debu atau nebulae. Kabut gas itu sebagian besar terdiri dari hidrogen dan sedikit helium. Nebula ini mengisi seluruh ruang alam semesta. Karena proses pendinginan, kabut gas tersebut menyusut dan memulai berpusing. Proses inilah mula-mula lambat, kemudian semakin cepat dan membentuk perubahan dari bulat bola menjadi semacam cakram.
Jadi menurut Kant, Laplace dalam teori nebular itu mengatakan bahwa dahulu kali itu ada kabut gas atau nebula atau disebut juga nebule. Nah, debu itu. Nah, kemudian terjadi pembekuan dan kemudian karena pembekuan dia berputar semakin cepat dan kemudian mempecah, terpisah dan membentuk bola-bola kecil yang bentuk cakar, dan akhirnya menghasilkan itu planet-planet lain. Yang berikut, yang keempat, itu teori Big Bang. Teori ini dikembangkan oleh Georges Lemaitre. Menurut teori ini, pada mulanya alam semesta berupa sebuah primeval atom yang berisi semua materi dalam keadaan yang sangat padat. Suatu ketika atom ini meledak dan seluruh materinya terlempar ke ruang alam semesta. Sejak itu mulailah ekspansi yang berlangsung ribuan tahun dan akan terus berlangsung jutaan tahun lagi. Timbul dua gaya yang saling bertentangan. Yang satunya disebut gaya gravitasi dan yang lain dinamakan repulsi kosmis. Nah, dari kedua gaya tersebut, gaya kosmis lebih dominan sehingga alam semesta masih terus akan ekspansi. Pada suatu nanti, ekspansi tersebut pasti berakhir. Nah, dari teori Big Bang mengatakan bahwa dulu terjadi atom, benda yang paling kecil yang tidak bisa terbagi, yang kemudian terpecah, berpisah, yang menjadikan tata surya kita, menjadikan planet-planet lain. Yang berikut yaitu teori creatio continue. Teori ini dikemukakan oleh Fred Hoyle, Bendy, dan Gould. Menurut teori creatio continue atau continuous creation, saat diciptakan alam semesta ini tidak ada alam semesta alam semesta ini selamanya ada dan akan tetap ada, atau dengan kata lain, alam semesta ini tidak pernah bermula dan tidak pernah berakhir. Pada setiap saat ada partikel yang dilahirkan dan ada yang lenyap. Partikel-partikel tersebut kemudian mengembun menjadi kabut-kabut spiral dengan bintang-bintang dan jasad-jasad alam semesta. Karena partikel yang dilahirkan lebih besar daripada yang lenyap, maka jumlah materi semakin bertambah, yang mengakibatkan pemuaian alam semesta. Nah, itu menurut penciptaan, bahwa teori yang dikemukakan oleh Fred, Benny, dan Gould, bahwa alam semesta ini tidak akan berakhir. Mungkin ada pergantian, ada partikel yang mati dan menghilang, tapi alam semesta tetap ada dan kokoh selama-lamanya. Yang terakhir yaitu teori G.P. Kuiper yang ditemukan oleh Kuiper pada tahun 1950. Teori ini berdasarkan pada keadaan yang ditemui di luar tata surya dan menyuarakan penyempurnaan atas teori-teori yang telah dikemukakan, yang mengandaikan bahwa matahari serta semua planet berasal dari gas purba yang ada di ruang angkasa. Pada saat ini terdapat banyak kabut gas dan di antara kabut terlihat dalam proses melahirkan bintang. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang matahari, planet-planet, dan benda-benda langit tata surya yang mengelilingi matahari. Pada bagian berikut kita akan bahas lagi tentang bumi. Sebagai kesimpulan, planet matahari itu terdiri atas dua bagian, yaitu bagian inti yang merupakan pusat sumber
tata surya dan energi. Kemudian bagian luar, lapis bagian kulit matahari yang terdiri atas 3 lapis, yaitu fotosfer, kromosfer, dan korona. Matahari merupakan pusat peredaran dari planet-planet, kemudian memiliki sumber energi panas yang tinggi, kemudian memiliki tenaga surya, dia sebagai pusat peredaran, kemudian sumber energi panas matahari berfungsi untuk mengontrol peredaran bumi, peredaran bulan, matahari, malam, siang, tahun, dan planet-planet lain. Kemudian Merkurius itu jaraknya dengan matahari itu 57,9 juta kilometer. Kemudian tidak ada hawa, tidak ada air, tidak ada udara. Kemudian tidak memiliki satelit, memiliki garis tengahnya 4.500 km. Kemudian rotasi mengelilingi dirinya sendiri 58,6 hari. Rotasi mengelilingi matahari itu 88 hari. Venus, planet Venus itu jaraknya dengan matahari 108 juta kilometer, merupakan awan tebal yang disebut bintang kejora, tidak ada uap air atau oksigen. Kemudian tidak memiliki satelit, berdiameter itu 12.320 km, rotasi mengelilingi dirinya sendiri itu 247 hari, sedangkan mengelilingi matahari itu 1 tahun atau 225 hari. Bumi itu jaraknya dengan matahari itu 150 juta tahun kilometer, memiliki atmosfer, ada kehidupan, kemudian memiliki satu satelit yang disebut bulan, garis tengah itu 12.640 km, rotasi mengelilingi dirinya 24 jam, kemudian rotasi mengelilingi matahari itu 1 tahun, kemudian suhunya bervariasi. Mars jaraknya dengan matahari 228 juta kilometer, warnanya tampak hijau, biru, sawo matang atau putih yang berubah sesuai dengan masa dan perputaran sumbunya. Kemudian memiliki 2 satelit, garis tengahnya itu 6.272 km, kemudian perputaran mengelilingi dirinya atau rotasi mengelilingi dirinya 24 jam 37 menit, kemudian mengelilingi matahari 1,9 tahun bumi. Kemudian Jupiter itu jaraknya 779 juta kilometer, kemudian adalah merupakan planet terbesar. Terdapat ada gas metana dan amoniak dan hidrogen, kemudian memiliki 14 satelit, garis tengahnya 138.360 km, rotasi dirinya 10 jam, kemudian rotasi mengelilingi matahari itu 15 tahun, kurang lebih. Neptunus jaraknya 1.430 juta kilometer dari matahari, dia terapung di air, hanya gas berupa gas metana dan amoniak, memiliki 10 satelit, garis tengahnya 118.400 km, rotasi mengelilingi dirinya itu 10 jam, kemudian rotasi mengelilingi matahari 15 tahun, suhunya 103 derajat Celcius. Uranus itu jaraknya 2.880 juta kilometer, kemudian memiliki 5 buah satelit, garis tengahnya 50.560 km, rotasinya itu 10 jam 40 detik, dan rotasi mengelilingi matahari itu 48 tahun. Kemudian Neptunus itu jaraknya 4.500 juta kilometer, memiliki 2 satelit, dan rotasinya mengelilingi matahari 165 tahun. Sedangkan Pluto begitu jauh sehingga kurang diketahui. Itulah paling kurang materi pembahasan tentang tata surya. Jadi
sebagai kesimpulan tadi kita bahas tentang tata surya, kemudian kita bahas tentang matahari, kemudian kita bahas tentang berapa 8 planet, dan juga dengan benda-benda tata surya lainnya. Itu saja. Jangan lupa berikan komentar sebagai absennya. Terima kasih. Sampai jumpa.